Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Modelomo ID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal aset investasi. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yakni video tentang serial belajar investasi. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe. Langsung saja cekidot. Saya akan menjelaskan beberapa aset investasi yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Yang pertama rumah dan juga lahan ataupun tanah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga barang dan jasa itu naik tiap tahun karena inflasi, pertumbuhan penduduk yang makin berkembang, lahan yang semakin berkurang menyebabkan harga dari rumah dan tanah itu naik tiap tahun. Ketika teman-teman mempunyai tanah ataupun rumah di tahun 2007 dan ingin menjualnya di tahun 2017, maka teman-teman mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 70%. Atau jika teman-teman membeli rumah seharga 100 juta di tahun 2007 dan menjualnya di tahun 2017, teman-teman bisa mendapatkan uang sebesar 170 juta. Tahukah teman-teman, di masa pandemi ini sangat bagus untuk melakukan investasi. COVID-19 telah merugikan berbagai sektor, sehingganya menurunkan harga barang dan jasa, tak terkecuali dengan harga aset investasi lainnya. Aset investasi berikut adalah saham dan reksadana. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang saham dan reksadana, atau mungkin ada yang belum tahu apa perbedaan antara saham dan reksadana. Nah, ketika teman-teman ingin membeli saham, maka teman-teman pasti akan bertanya, kira-kira saya akan membeli saham apa saja ya? Nah, untuk itu teman-teman pasti akan memilih sendiri dari sekian banyak perusahaan yang menjual sahamnya, dari sekian banyak perusahaan yang dijual di pasar saham, teman-teman akan memilih sendiri kira-kira saham mana saja yang akan teman-teman jadikan sebagai aset investasi teman-teman. Sedangkan reksadana itu teman-teman sudah dipilihkan. Dalam hal ini, manajer investasi sudah memilihkan saham apa saja yang akan dijadikan sebagai aset investasi teman-teman. Untuk itu, ketika teman-teman membeli reksadana, maka teman-teman akan bertanya, kira-kira teman-teman akan memilih reksadana mana, atau teman-teman akan memilih manajer investasi yang mana. Mungkin sebagai awal pembelajaran, reksadana dapat dijadikan sebagai pilihan sampai akhirnya teman-teman dapat membeli saham. Saham merupakan surat berharga yang dijual perusahaan sebagai tanda bukti atas investasi. Besarnya kepemilikan atas saham dapat menjadi penentu kepemilikan atas perusahaan. Saham dijual di pasar saham Indonesia ataupun Bursa Efek Indonesia. Saham kemudian diteruskan kepada kita melalui broker ataupun sekuritas, sehingga para investor retail ataupun investor perorangan seperti kita dapat membeli saham tersebut. Terdapat banyak sekali broker ataupun sekuritas yang ada di Indonesia. Kita dapat memilihnya. Kinerja saham umumnya berkorelasi dengan kinerja dari perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan, maka semakin baik juga harga dari saham perusahaan tersebut. Sedangkan reksadana adalah aset yang dibentuk oleh manajer investasi. Manajer investasi kemudian memilih, mempelajari, dan menganalisa beberapa aset investasi, kemudian menggabungkannya menjadi sebuah aset yang disebut dengan reksadana. Nah, reksadana ini kemudian dijual di broker ataupun sekuritas untuk kemudian kita dapat beli sebagai investor. Terdapat juga beberapa toko online yang sudah menjual produk reksadana. Uang yang kita gunakan sebagai pembelian produk reksadana itu ditampung di sebuah bank yang disebut dengan bank kustodian. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ataupun penyalahgunaan dana nasabah. Kinerja dari sebuah reksadana itu ditentukan oleh kinerja dari manajer investasi itu sendiri. Beda saham dan reksadana dapat dianalogikan seperti kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Ketika kita memilih saham, kita seperti menaiki kendaraan pribadi. Yang mengatur perjalanan adalah kita sendiri sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Sedangkan ketika kita memilih reksadana, dapat dianalogikan seperti menaiki kendaraan umum. Yang mengatur dan bertanggung jawab atas perjalanan adalah si supir sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Yang perlu kita ketahui bersama, aset investasi apapun itu baik saham ataupun reksadana, kita tetap harus mempelajari dan menganalisanya, dimana semakin tinggi tingkat keuntungan yang bisa kita dapatkan, semakin tinggi pula resikonya. Pilihan ada di tangan teman-teman. Like jika teman-teman suka,
komen jika ada yang ingin ditanya, dan share untuk membagikan manfaat dalam video. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk menantikan video-video terbaru dari channel Modelomo ID.